tes SDS, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tes SDS itu tersendiri. Ya, jadi SDS atau Self Directed Search merupakan panduan dalam perencanaan pendidikan dan karir. Sejarah dari tes SDS ini yang pertama kali dikembangkan oleh Dr. John Holland pada tahun 1971 dan telah direvisi sebanyak 3 kali pada tahun 1977, 1985, dan 1994. Tes SDS ini didasarkan pada penelitian tentang bagaimana orang-orang yang memilih karir. Holland memandang pilihan pekerjaan sebagai pilihan cara hidup mencerminkan konsep diri dari kepribadian individu. Nah, latar belakang mengenai tes SDS ini, Holland menjelaskan bahwa pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor keturunan, faktor pengaruh luar, faktor pengaruh diri sendiri, dan tipe kepribadian pada setiap individu. Dengan meyakini bahwa tipe kepribadian adalah menjadi salah satu alasan seseorang untuk memilih suatu pekerjaan, maka Holland membuat inventory kepribadian yang disusun atas dasar menang. Inventory ini menghasilkan tipe-tipe kepribadian dalam memilih suatu pekerjaan. Holland mengembangkan self-directed search atau alat tes SDS ini dengan dasar pemikiran bahwa adanya hubungan antara kepribadian dan minat. Nah, kemudian ada 6 jenis mengenai tentang kepribadian. Yang pertama itu tipe realistik, yang kedua tipe investigatif, yang ketiga tipe artistik, yang keempat tipe sosial, yang kelima tipe entrepreneur, dan yang keenam itu adalah tipe konvensional. Baiklah, berikut ini contoh soal tes SDS. Material tes SDS ini terdiri dari satu lembar soal yang terdiri dari 120 pernyataan. Kemudian isilah nama, jenis kelamin dengan benar. Nah, kemudian sebelum menjawab soal tes SDS ini, pada lembaran soal tes SDS ini terdapat tabel yang dibagi menjadi 6, yaitu tabel R, tabel I, tabel A, tabel S, tabel E, dan tabel C. Di bawah ini terdapat 120 pernyataan tugas Anda. Nah, tugas Anda adalah membaca kalimat-kalimat tersebut. Apakah kalimat ini sesuai dengan diri Anda atau tidak? Jika sesuai dengan diri Anda, maka checklistlah kolom ya. Jika tidak sesuai dengan diri Anda, maka checklistlah kolom tidak. Nah, pada tes ini tidak ada yang benar atau salah. Yang penting adalah sesuai dengan diri Anda. Selanjutnya, cara penscoring tes ini dengan cara menjumlahkan total R dengan cara melihat jawaban ya pada nomor 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 103, 149, dan 114. Kemudian jumlahkanlah total I dengan melihat jawaban ya pada soal nomor 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 90, 98, 104, 110, dan 116. Kemudian jumlahkanlah total A dengan melihat jawaban ya pada nomor soal 3, 9, 15, 21, 27, 30, 33, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 91, 99, 105, 111, dan 117. Dan jumlahkanlah total S dengan melihat jawaban ya pada soal
4, 10, 16, 23, 28, 34, 40, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 92, 100, 106, 112, dan 118. Selanjutnya, jumlahkanlah total E dengan cara melihat jawaban ya pada soal nomor 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 93, 101, 107, 113, dan 119. Dan yang paling terakhir adalah jumlahkanlah total C pada dengan melihat jawaban ya pada nomor 6, 12, 18, 24, 30, 30, 36, 42, 48, 54, 66, 72, 78, 84, 90, 94, 102, 108, 114, dan 120. Kemudian carilah jumlah dua skor yang terbesar dari tabel R, I, A, S, E, C. Dua skor itulah yang menjadi ada pada diri Anda. Itulah penjelasan mengenai tes SDS ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.